Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021 Angkatan 5 Kelompok 2 akan memaparkan video tokoh yang kami kagumi. Bapak Kiai Haji Agus Salim lahir di Koto Gadang, Agam 8 Oktober 1884 Sumatera Barat dan wafat di Jakarta 4 November 1954, tepat di umur beliau yang ke-70 tahun. Sejarah perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengupayakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa asing melahirkan sejumlah diplomat pejuang yang ketokohannya sangat dihormati dan disegani. Salah satunya adalah Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada masa-masa awal Indonesia, yang memiliki jejak panjang dalam perjuangan dan pergerakan Indonesia. Beliau memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi sebagai tokoh pahlawan Indonesia, menjadi Menteri Luar Negeri di awal kemerdekaan Indonesia. Sikap dan perilakunya selaras dengan ucapannya. Beliau juga menjadi pemimpin Serikat Islam dan memiliki integritas yang tidak diragukan lagi. Beliau sangat taat kepada agama dan mendalami ilmu agama di Jeddah, Mekah saat beliau ditugaskan. Dan di sanalah beliau memahami dan menguasai Al-Quran. Beliau menyampaikan kritikannya dengan bahasa yang santun, sehingga beliau tidak pernah ditahan oleh Hindia Belanda. Beliau mampu menguasai 9 bahasa yang sangat dikuasai. Ini sangat membantu saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Beliau mempunyai sikap yang sangat sederhana. Beliau bekerja keras untuk memenuhi keluarganya. Juga beliau pernah menjadi jurnalistik. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas yang melegenda mulai terkenal ketika ia memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan. Meski harus dihadapkan dengan budaya politik dan birokrasi yang korup, kejujuran dan integritas yang membuat ia pensiun dini pada usia 49 tahun. Sosok seperti Jenderal Hugeng ini tentunya sangat mencerminkan nilai-nilai Aneka. Semua elemen Aneka, baik akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, semua tergambar pada kepribadian Jenderal Hugeng. Sosok inilah yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya bagi para pejabat di Republik ini. Siapa yang tidak mengenal Muhammad Hatta? Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Memiliki nama asli dari orang tuanya, Muhammad Attar, yang berasal dari bahasa Arab berarti harum. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Sosok yang populer dengan nama Bung Hatta ini adalah pejuang bangsa yang berhasil membuat Indonesia merdeka dari tangan penjajah. Keteladanannya sebagai bapak bangsa haruslah dicontoh oleh anak bangsa. Berikut ini nilai-nilai Aneka yang tercermin dari sosok Bung Hatta.
Satu, nilai akuntabilitas. Bung Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya terlepas dari cengkeraman penjajah. Beliau tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Beliau paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme, artinya siap untuk hidup menderita. 2. Nilai nasionalisme. Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama ini selalu menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme. Ia selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Bung Hatta berkata, menjadi warga negara Indonesia tentu akan mengesankan jika dibalut dengan kebanggaan. Hanya yang satu yang pantas menjadi negaraku, yaitu Indonesia. 3. Nilai etika publik. Sewaktu masih hidup, Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek ternama. Oleh karena itu, ia menyimpan guntingan iklan dari sepatu tersebut dan mengumpulkan uang agar bisa membeli sepatu yang diinginkannya. Padahal dengan statusnya yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden, ia bisa saja memanfaatkan jabatannya. Namun, Bung Hatta memilih untuk tidak meminta sesuatu karena kepentingan sendiri. 4. Komitmen mutu. Sebagai tokoh intelektual, Bung Hatta telah melahirkan berbagai pemikiran untuk memajukan bangsa. Salah satunya adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi. Gagasan ini merupakan wujud komitmen beliau untuk membangun perekonomian bangsa. 5. Nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi dari Bung Hatta tercermin dari sosoknya yang sederhana. Beliau juga dikenal cukup tegas dalam memisahkan kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Sikap dan perilaku penuh integritas yang dimilikinya menunjukkan beliau adalah salah satu tokoh anti korupsi terbaik bangsa.